Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 18. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menonton pembahasan soal dari nomor 1 sampai 17, jangan lupa untuk menonton videonya terlebih dahulu supaya teman-teman juga terbiasa dengan pola soal TIU yang beragam. Nah, di sini ada kata produksi dan ada kata usaha. Kemudian di sini ada kata prestasi, maka kira-kira kata apa yang bisa melengkapi soal ini? Nah, jadi kita perlu melihat hubungannya terlebih dahulu. Di sini ada kata produksi, kemudian ada kata usaha. Nah, hubungan dari kedua kata ini adalah lebih ke sinonim kata. Mengapa demikian? Karena produk atau produksi itu sama artinya dengan kita sedang berusaha. Jadi kira-kira sinonim dari prestasi itu apa, kayak gitu. Di sini ada kata atau pilihan jawaban harga, ini kurang tepat. Kemudian ada pilihan penawaran, ini bukan juga. Kemudian ada kata hasil, nah ini bisa jadi. Kemudian ada kata penjualan, dan terakhir ada kata prestasi. Kenapa prestasi tidak termasuk? Karena ini katanya sama persis ya, jadi katanya itu tidak boleh sama persis, tapi dia lebih ke kata yang maknanya sama, kayak gitu. Di sini ada kata penjualan juga bukan. Nah, mengapa hasil ini bisa menjadi jawabannya? Karena prestasi merupakan hasil dari sebuah proses yang dilalui, kayak gitu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang butuh banget buat latihan-latihan soal tanpa harus bimbel, nah teman-teman bisa banget nih untuk ikut kelas dari program kelas ide. Nah, jadi di kelas ide ini teman-teman bisa memilih kelas untuk bimbingan belajar melalui aplikasi atau website mulai dari CPNS, PPK, dan PPG. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengambil kelas di kelas ide, maka teman-teman bisa banget untuk memasukkan kode promo seperti ini, Mars ASN, saat akan melakukan pembayaran. Jadi ketika teman-teman menggunakan kode referral dari channel kami, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga, dan dijamin banget kelas ide ini program-programnya atau platformnya itu aman 100%, dan bisa banget membantu teman-teman untuk terbiasa menjawab soal, karena di website atau aplikasinya itu udah include timer untuk mengerjakan satu sub TIU. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk menjawab soal sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditetapkan. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal nomor 19. Jadi di sini ada kata jantung, kemudian kata yang ditanyakan. Nah, contohnya adalah di sini ada kata otak dan ada kata memikir. Mari kita mulai mencari hubungan antara si kata otak ini dan memikir. Jadi, fungsi dari organ otak adalah untuk berpikir. Maka berarti yang ditanyakan yang harus melengkapi titik-titik di sini adalah fungsi dari si jantung, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Di sini mari kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Di sini ada kata kecerdasan. Nah, ini masih kurang tepat karena
Sebenarnya kecerdasan itu dia lebih ke otak, tapi yang lebih pas dengan fungsi otak adalah untuk berpikir, kayak gitu. Kemudian ada kata sentra, ini juga masih belum tepat. Memang sih otak itu ada bagian sentralnya, tapi kan yang ditanyakan di sini adalah kata jantung, kayak gitu. Kemudian ada kata kepala. Nah, ini sangat tidak berhubungan ya, teman-teman. Soalnya jantung itu, letak jantung dan kepala itu sangat berbeda. Kemudian di sini ada kata syarat, juga tidak berhubungan sama sekali, dan ada kata pompa. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Mengapa demikian? Karena jantung memang berfungsi untuk memompa darah, kayak gitu. Oke, teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, aku ngasih waktu ke teman-teman mungkin 10 detik untuk menjawab soal nomor 20. Oke, nah di sini ada kata Italia dan ada kata euro. Nah, di sini kita harus menemukan pasangan kata yang tepat sesuai dengan hubungan kata yang ada di soal ini. Nah, jadi hubungan antara kedua kata ini adalah Italia itu merupakan nama negara dan euro merupakan mata uang negara terkait. Nah, jadi berarti susunannya harus sesuai dengan si contoh ini. Maka berarti di kata pertama adalah nama negara, di kata kedua adalah mata uang dari kata pertama, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, jadi ada 5 pilihan. Oke, nah kita mulai dari yang paling A. Jadi di sini ada kata Brunei Darussalam dan Sultan. Ini kurang tepat ya, teman-teman. Sultan itu bukan mata uang dari Brunei Darussalam. Kemudian Turki dan Ankara, ini juga masih kurang tepat. Kemudian Jerman dan Dutch itu masih belum juga. Kemudian di sini ada kata Inggris dan Irlandia, tidak juga, karena kata berdua ini, kedua kata ini itu masih kata negara. Jadi ya, seharusnya adalah kata pertama itu negaranya dan kata kedua itu mata uangnya, kayak gitu. Nah, di sini ada kata Argentina dan kata person. Oke, jadi sebenarnya di sini ada typo ya, teman-teman. Jadi harusnya di sini tuh peso. Nah, peso ini merupakan mata uang dari Argentina. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang E. Nah, jadi segitu aja dulu latihan soal kita hari ini. Bagi teman-teman yang pengen ngerasain simulasi mengerjakan soal ASN, bisa banget bergabung bersama kami di kelas ID supaya teman-teman juga bisa terbiasa dengan estimasi waktu yang ditetapkan dan teman-teman bisa melihat beberapa pola soal yang mungkin belum ada di channel kami. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Thank you and see you guys. Terima kasih.